Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dengan NIM 15230255, kelas 15 4A30, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kali ini saya akan membahas proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk pernyataan yang penuh makna. Artinya, suatu kalimat harus dipercaya, dipertanyakan, dibantah, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan tentang hal-hal yang dapat ditemukan benar ataupun salah. Ciri-ciri proposisi. Yang pertama, kalimat deklaratif atau pernyataan, bukan pertanyaan ataupun perintah. Contoh, bumi itu bulat. Ini adalah sebuah contoh proposisi atau pernyataan bumi itu bulat. Yang kedua, mengandung nilai kebenaran, true atau false, bukan opini, harapan, ataupun perasaan. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 5. Meskipun hasilnya salah, 2 tambah 2 sama dengan 5, ini tetaplah sebuah pernyataan. Selanjutnya kita akan membahas kuantor. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hito Pratama dengan NIM 15230386. Apa sih kuantor itu? Kuantor adalah simbol atau kata dalam logika matematika yang digunakan untuk mengatakan jumlah atau cakupan elemen dari suatu himpunan atau domain yang membuat suatu pernyataan logika menjadi benar. Kuantor digunakan dalam logika predikat untuk membentuk pernyataan berkuantor dari suatu pernyataan terbuka, pernyataan yang mengandung variabel. Terdapat 3 jenis kuantor, yaitu universal, ekstensial, dan campuran. Jenis kuantor pertama adalah kuantor universal yang disimbolkan dengan huruf A terbalik. Kuantor universal adalah kuantor yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan berlaku untuk semua elemen dalam suatu himpunan atau domain. Untuk kata yang digunakan seperti untuk semua, setiap, semua, dan berlaku bagi semua. Jenis yang kedua adalah kuantor ekstensial yang disimbolkan dengan huruf E terbalik. Kuantor ekstensial adalah kuantor yang menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam suatu himpunan yang membuat pernyataannya menjadi benar. Untuk kata yang digunakan seperti ada, terdapat, setidaknya satu, dan paling tidak satu. Jenis yang terakhir adalah kuantor campuran. Kuantor campuran terjadi ketika 2 atau lebih kuantor digunakan dalam satu pernyataan logika. Urutan sangat penting karena dapat mengubah maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Nabil Azharindi. Jadi di sini saya akan menjabarkan mengenai penggunaan studi kasus pada proposisi dan kuantor. Saya di sini memiliki studi kasus dengan judul anak-anak dan bermain game. Bayangkan ada beberapa anak-anak di suatu lingkungan. Mereka bernama Andi, Budi, Citra, dan Dika. Mereka suka bermain berbagai jenis game di waktu senggang. Jika kita menggunakan kuantor universal atau semuanya, maka kita akan memiliki pernyataan bahwa semua anak suka bermain game, yang artinya setiap anak tanpa terkecuali, Andi, Budi, Citra, dan Dika, semuanya suka bermain game. Jika kita menggunakan kuantor eksistensial atau setidaknya satu, maka kita akan memiliki pernyataan bahwa ada anak yang suka bermain game, yang artinya minimal satu anak di antara mereka suka bermain game. Bisa 1, 2, atau semua. Jika kita menggunakan kuantor eksistensial campuran, maka kita akan memiliki pernyataan bahwa setiap anak memiliki setidaknya satu game favorit, yang artinya untuk setiap anak ada minimal satu game yang dia suka. Ini berarti Andi suka minimal satu game, Budi juga punya minimal satu game favorit, begitu juga dengan Citra dan Dika. Untuk pernyataan lain dalam kuantor campuran, ada satu game yang disukai oleh semua anak, yang artinya ada satu game
yang disukai oleh setiap anak. Jadi semua anak, Andi, Budi, Citra, dan Dika, semua suka game yang sama.